Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang kuliahnya secara online ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang patogenesis virus. Lah, kok mirip dengan sebelumnya ya? Apa itu patogenesis? Sebelumnya kita berbicara apa? Patogenisitas. Nah, ada kata isitas di akhirannya. Kalau sekarang akhirannya adalah genesis. Kalau isitas berarti daya atau kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Berarti dari mikroorganismenya sendiri itu apa yang menyebabkannya, mampu menyebabkan penyakit. Nah, tapi kalau patogenesis adalah proses awal penyakit yang dimulai dari infeksinya sampai onset. Berarti Anda akan mengingat-ingat hal itu berhubungan dengan inkubasi ya. Jadi kita akan berbicara tentang patogenesis dari virus. Berarti kemampuan virus sejak dari awal menginfeksi hingga menyebabkan sakit ya. Kalau inkubasi dia hanya berhenti sebelum onsetnya ya. Jadi kalau udah muncul gejalanya, orangnya udah mengaku sakit, berarti dia sudah berhenti inkubasinya karena sudah menunjukkan gejala ya. Nah, untuk kemungkinan jalur masuk virus itu bisa melalui gigitan luka, melalui gigitan kan berarti bisa menghasilkan luka ya, melalui udara seperti COVID-19 ini. Juga banyak virus-virus lain yang masuk melalui udara, tidak hanya COVID-19. Artinya udaranya itu tercemar akibat orang yang sakit tidak memakai masker ya. Tidak hanya virus yang bisa masuk melalui udara, ada banyak bakteri juga. Kemudian melalui makanan yang tercemar. Selanjutnya melalui barang yang terkontaminasi virus. Itu sebabnya waktu ada pandemi COVID-19 ini kan banyak tempat-tempat yang didisinfeksi menggunakan alkohol atau menggunakan disinfektan lain ya. Kemudian untuk proses dasar infeksi virus hingga menyebabkan penyakit atau patogenesisnya, ini sebenarnya dibagi menjadi 8 tahap. Di mana tahap pertama adalah masuk ke tubuh inang. Artinya tubuh inang ini ada portal of entry, ada pintu masuk, ada gerbang masuknya yang cocok. Sehingga dia bisa masuk, kemudian bisa kontak dengan sel yang cocok, kemudian memperbanyak diri, bereplikasi di sel yang cocok, dan menyebar ke sel yang berdekatan. Tahap selanjutnya adalah ketika sudah bisa menyebar ke sel atau membuat selnya itu rusak, maka selanjutnya adalah terjadi kerusakan seluler. Akibat terjadi kerusakan seluler ini bisa memunculkan adanya respon imun inang, karena biasanya sel yang rusak ini akan menunjukkan pada permukaan sel bagian luarnya itu akan menunjukkan seperti ada komponen-komponen, sehingga sel imun akan mengenalinya. Nah, ketika mengenalinya maka sel imun akan menyerang sel tersebut karena menganggap sel tersebut sudah terinfeksi. Nah, artinya itu dibersihkan. Tapi ketika sel imun tidak mengenalinya atau lamban mengenalinya, atau bahkan sel imunnya sendiri yang terinfeksi oleh virus, maka infeksinya bisa menetap. Dan apabila menetap tidak mendapatkan perawatan yang tepat, bisa terjadi kematian pada inang. Nah, apabila hal ini terjadi ketika sudah bersih, maka tidak ada virus yang dikembalikan ke lingkungan. Tapi kalau apabila infeksinya itu menetap dan orang yang terinfeksi itu tidak menjaga diri supaya tidak menulari ke orang lain, maka itu akan artinya dikembalikan ke lingkungan virus itu. Misalkan orangnya terkena virus COVID-19, kemudian dia tidak memakai masker, dia berbicara, kemudian bersin, mengusap mulutnya atau hidungnya dengan tangannya dan tidak mensterilisasi, tidak mendisinfeksi dengan sabun, maka itu artinya apa? Virus itu berpindah dari tempat dia berkembang biak ke tangan dan kemudian dia sebarkan atau melalui droplet. Itu berarti dikembalikan ke lingkungan. Nah, virus seperti yang kita bicarakan tadi itu baru bisa menginfeksi ketika dia bisa masuk. Artinya ada portal of entry. Nah, portal of entry-nya apa saja? Saluran cerna, saluran genitalia, saluran respirasi. Nah, itu adalah beberapa portal
kesukaan dari virus untuk masuk. Ketika sudah masuk, virus itu baru akan berkembang ketika cocok dengan jaringannya. Nah, jaringan ini memiliki hal-hal spesifik yang disukai oleh virus. Itu disebut dengan tropisme jaringan. Artinya virus itu mampu melekat pada jaringan atau pada sel. Jaringan itu kan kumpulan dari sel ya. Nah, itu bisa melekat virusnya itu karena ada bagian tubuhnya, bagian komponen dari sel atau jaringan itu yang menarik. Ya, spesifik sekali, spesifik hanya untuk virus-virus tertentu. Nah, syarat dari tropisme itu ada 6, yaitu pertama reseptor sel untuk virus. Artinya sel itu memiliki komponen yang cocok untuk berikatan dengan virus sehingga virusnya bisa melekat dengan kuat pada sel. Nah, ketika sudah melekat dengan kuat, maka materi DNA-nya akan disuntikkan ke dalam sel dan akan bergabung dengan DNA-nya. Nah, tidak serta-merta DNA virus akan bergabung dengan DNA sel, belum tentu cocok. Nah, ketika faktor transkripsi yang mengenali sekuens, promoter dan pro-enhancer dari virus ini kok ya cocok, berarti dia bisa bergabung dengan inti sel dari inang. Nah, selanjutnya syarat ketiga adalah kemampuan sel untuk mendukung replikasi. Nah, sudah menyatu kan DNA-nya? Nah, ketika sudah menyatu, maka akan terjadi replikasi atau perbanyakan virus. Anda ingat-ingat di materi sebelumnya, yaitu fase litik. Pada fase litik, maka akan terbentuk komponen-komponen dari virus. Jadi, inangnya tidak lagi memproduksi komponen untuk sel itu sendiri, tapi memproduksi komponen anakan virus. Nah, sehingga akan terjadi assembling atau perakitan anak-anak virus dan akhirnya terbentuk virus-virus kecil yang banyak. Nah, ketika dia keluar itu ada barrier fisik, barrier kondisi fisika dari sel maupun dari lingkungan. Nah, misalkan bisa tidak menembus membran dan dinding sel dari sel inang. Nah, ketika bisa, maka dia akan berhadapan dengan lingkungan luar dari sel, yaitu suhu, pH, enzim, kadar oksigen. Nah, ada beberapa virus itu bisa bertahan di saluran pernafasan karena dia membutuhkan oksigen yang tinggi, sehingga dia cocok sekali untuk berkembang di situ. Kemudian syarat selanjutnya adalah ketika dia di pencernaan, maka dia akan berhadapan dengan enzim-enzim pencernaan dan empedu. Contoh tropisme jaringan. Artinya apa? Virus itu memiliki kemampuan untuk memilih dan bertahan di jaringan tertentu. Contohnya pada poliovirus. Pada poliovirus ini dia mampu menyerang dan menghancurkan sel saraf tertentu. Karena sel-sel saraf ini ternyata memiliki reseptor yang sangat khusus di permukaannya yang hanya cocok dengan poliovirus. Sehingga dia akan berkembang di situ, kemudian akan merusak sel saraf. Sehingga Anda perhatikan orang yang terkena polio itu biasanya kan ada masalah pada daerah yang diserang itu, sehingga dia tidak akan bisa berjalan dengan normal. Ya, memang kesukaannya adalah pada tungkai, pada kaki ya. Kemudian menyerang. Nah, setelah menyerang apa? Menyebar. Nah, setelah menyerang dia akan menyebar. Menyebarnya melalui mana? Melalui saluran respirasi bagian atas. Ya, karena dia mampu memperbanyak diri pada temperatur rendah dan pH maupun oksigen tinggi. Itu pada berbagai virus, bukan hanya poliovirus ya. Selanjutnya adalah contoh pada enterovirus. Jadi kenapa kok enterovirus ini bisa berkembang? Padahal kan di saluran cerna itu banyak enzim, banyak empedu, juga ada asam sehingga menyebabkannya bisa mati. Tapi ternyata untuk enterovirus ini bisa bertahan hidup. Selanjutnya adalah virus rabies. Virus rabies sama dengan polio, dia menyerang sel saraf sehingga bisa menyebabkan kematian kalau yang rabies ya. Itu kematiannya itu kan sel saraf ini memiliki reseptor asetilkolin pada permukaan neuronnya. Nah, ini cocok sekali dengan virus rabies sehingga dia bisa berikatan dan memperbanyak diri sehingga akan menyebabkan kematian. Contoh lainnya adalah pada HIV. Nah, kita tahu HIV ini menyerang sel imun, yaitu sel imun TCD4. Kenapa disebut dengan sel imun TCD4? Karena dia memiliki molekul CD4.
di permukaan sel imunnya. Nah, ini ternyata cocok sekali dengan virus HIV, sehingga virus HIV bisa menempel pada sel imun ini dan menginfeksinya, sehingga orang yang terkena HIV itu mengalami masalah imun, terutama pada respon imun seluler yang dilakukan oleh sel imun T limfosit CD4. Sehingga ketika orang yang HIV terkena HIV itu yang diukur adalah sel imun T CD4-nya, konsentrasinya atau dosisnya. Nah, untuk virus hepatitis ini ternyata nggak menyukai sel lain kecuali sel hepar, sel hati. Kenapa? Karena memiliki reseptor albumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang kuliahnya secara online ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.